keberhasilan itu bukan hanya di kepala BPKS, tapi lebih tanggung jawabnya kepala ketua Dewan Kawasan, ada di gubernur. Berarti Abang menyalahkan gubernur dong? Salah gubernur dong. Salah gubernur. Kalau BPKS nggak maju, gubernur yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM edisi ke-6, tepatnya di tahun kedua, edisi September 2021. Rekan lon yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan juga kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Kita masih membahas mengenai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dinilai tidak membawa perubahan terhadap perkembangan masyarakat Aceh. Sudah 21 tahun usia BPKS Sabang, namun kehadirannya seperti ada dan tiada ini. Di tengah-tengah masyarakat, jika kita melihat kasus-kasus sebelumnya, sepertinya ada konflik internal dan juga kasus korupsi, bahkan gonta-ganti kepemimpinan. Masih layakkah BPKS Sabang berdiri di Aceh? Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai anggaran terkuras untuk gaji karyawan BPKS Sabang, apakah layak dibubarkan? Di sini sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Nafarudin SH, Ketua Yayasan Advokat Rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Kadruhu PEHTEM. Ya. Gimana kabarnya, Bang? Ya, baik. Bang, bicara ini BPKS Sabang yang usianya sudah 21 tahun, apa kira-kira kontribusi BPKS untuk masyarakat nih, Bang? Sebenarnya begini ya, yang pertama kan tujuan adanya pelabuhan dan kawasan bebas Sabang itu adalah untuk mengejar pertumbuhan, pembangunan dan perekonomian di Aceh. Itu dia, intinya kan itu. Nah, karena tujuannya itu, maka lahirlah kemudian sebuah badan BPKS namanya. Ya, BPKS itu adalah alat badan untuk mencapai semangat tadi, percepatan pembangunan dan ekonomi masyarakat Aceh. Sekarang kan kita lihat setelah 20 tahun lebih, apa saja yang sudah dilakukan oleh BPKS. Nah, dengan anggaran yang cukup besar yang diberikan oleh negara. Ya. Jadi kalau saya melihat memang tidak ada yang signifikan, ya. Hanya yang muncul sering kita dengar adalah persoalan-persoalan yang sering muncul di BPKS. Apakah itu persoalan internal, apakah itu eksternal. Jadi banyak persoalan-persoalan, ya. Jadi waktu Pak Razwardi kepala BPKS, saya sering berkomunikasi dengan beliau, mendalami, bertanya tentang BPKS seperti apa sebenarnya BPKS. Seleduk cerita, rupanya cukup banyak persoalan. Dan ini harus bertahap dibenahi. Makanya waktu itu, Pak Razwardi itu mulai membenahi aset dulu. Aset, karena apa? Kita akan bicara kawasan, bicara asetnya dulu. Nah, karena pemerintah di waktu BPKS, saat Pak Razwardi kepalanya, bertemu dengan Komisi 6, bicara bahas anggaran, di Komisi 6 ditanya, ini uang yang sudah kami berikan, itu kemana uangnya? Kemana uangnya? Udah kami belanjakan. Coba kami mau lihat dulu apa saja yang sudah dibelanjakan. Nah, belanja aset, mana asetnya? Kalau belanja tanah, mana surat tanahnya? Nah, jadi waktu itu Pak Razwardi, karena dia juga baru masuk, ya dia mencari dulu datanya di BPKS. Ya, kemudian mulailah beliau membenahi, melakukan sertifikasi dulu. Sertifikasi aset-aset dulu. Nah, waktu itu gencar ya disertifikasi sehingga proses itu diapresiasi oleh Kementerian BUMN. Jadi sampai 2 kali berturut-turut BPKS dapat BMN Award. BMN Award dalam kategori sertifikasi aset. Karena waktu itu semua aset lahan itu BPKS semua disertifikatkan. Dan selama ini ternyata sudah juga hampir 20 tahun waktu itu, tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi
lahan-lahan yang dibeli itu ya tidak ada sertifikatnya, tidak ada suratnya. Tidak ada suratnya. Jadi itu saja kan, coba bayangkan hampir 20 tahun ya. Itu aja nggak ada selama ini. Jadi uang yang sudah itu dibeli. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini mau dibawa kemana sebenarnya BPKS ini. Nah, Artinya lahan-lahan itu masih ada juga Bang, tapi masih tidak ada, bisa difungsikan. Masih ada. Jadi kan begini dia, uang BPKS beli lahan, beli lahan. Harusnya kan layaknya beli itu kan, begitu kita beli tanahnya ada, sertifikat suratnya kan sudah kita kuasai, kemudian juga sudah didaftarkan menjadi BMN, barang milik negara di Kementerian Keuangan. Nah ini kan belum ada, jadi ya ini baru melakukan proses selama Pak Razwardi menjadi kepala BPKS. Nah itu baru satu persoalan. Nah gimana kalau Abang melihat kinerjanya seperti itu Bang? Nah, itulah, jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, jadi BPKS itu kewenangan terbesarnya di mana? Mereka kan operator. Ya. Kalau operator dia nggak beres, pemiliknya kan Dewan Kawasan. Dewan Kawasan ada gubernur selaku ketua Dewan Kawasan, ada wali kota Sabang, ada Bupati Aceh Besar. Nah harusnya di Dewan Kawasan ini harusnya lebih dipertegas lagi. Nah, dipertegas karena yang punya kawasan itu kan Dewan Kawasan. Kewenangannya kan ada Dewan Kawasan. Mereka hanya operator saja yang menjalankan proses di kawasan itu. Nah, jadi kalau ada seperti ini, ya gubernur kan misal selaku ketua Dewan Kawasan kan harusnya panggil tanya, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kan seperti itu. Oh, berarti Abang juga mengakui bahwa gubernur juga tidak melakukan apa-apa terkait dengan BPKS ini. Kalau seperti ini, iya. Kalau seperti ini kan harusnya kalau ada gonjang-ganjing ribut seperti ini yang kepala BPKS yang baru ini kan ribut. Ini pertama dilatih udah ribut masalah gaji di DPR. Nah harusnya kan hal-hal semacam ini kan agak sedikit dalam tanda kutip malu kita bicara seperti itu ya, karena levelnya level seperti itu. Nah saya nggak tahu apakah kepala BPKS pernah dipanggil lagi oleh gubernur atau melapor kepada Dewan Kawasan. Misalnya begini, ini ada banyak persoalan di BPKS. Nah, kepala BPKS, harusnya dia melapor ke Dewan Kawasan. Nah, untuk memperlancar upaya-upaya strategi-strategi untuk mencapai tujuan tadi, mempercepat pembangunan dan meningkatkan perekonomian, apa saja konsepnya, kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian apa kendala di lapangan. Dia sampaikan, karena kewenangannya ada di Dewan Kawasan. Ketua Dewan Kawasan, kami mau bangun pelabuhan supaya bisa masuk kapal internasional. Cuma kendalanya sekarang ini belum ada. Ini banyak lah. Kemudian untuk mempercepat perekonomian. Jadi barang tentengan itu masyarakat waktu ke Sabang itu harus lebih tinggi nilainya. Misalnya sekarang kalau saya tidak salah sekitar berapa ya, $200, saya nggak lupa, entah $200 atau berapa lah. Nah, harusnya kita tingkatkan. Misalnya bisa bawa barang bawaan itu sampai 5 juta harganya misalnya. Jadi kan bisa, kalau zaman dulu kan ada namanya istilah menjengek. Jadi menjengek itu orang misalnya, saya misalnya ke Sabang, nanti saya beli rokok, beli apa, saya bawa itu. Jadi barangnya itu kan dibatasi, misalnya bawa barang tentengan tuh 5 juta misalnya, nggak boleh lebih. Ya kita beli 4 juta. Ya, barang-barang di sana kan murah dia. Barang-barang kan yang bebas cukai. Begitu kita bawa ke darat, otomatis kan ada nilai tambah. Misalnya gula kita beli 10.000, sampai di sini 15.000. Rokok misalnya atau barang-barang kosmetik lain kan, ini kan bagian dari upaya-upaya. Jadi kalau saya lihat, nah ini kan BPKS sendiri seperti tidak punya konsep terhadap cita-cita undang-undang tadi. Artinya Bang Safarudin ini mempertanyakan kepemimpinan Pak Iskandar Zulkarnain ini tentang konsolidasinya kepada gubernur. Apa sih harus dicapai dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh BPKS saat ini? Ya bukan hanya kepala BPKS sekarang ya, bukan hanya Pak Iskandar itu yang kita pertanyakan jadi gubernur juga harus kita pertanyakan. Nah gubernur ini selaku yang bertanggung jawab terhadap Dewan Kawasan. Sekarang melihat nggak ke kondisi kawasan sekarang? Jalan nggak kondisi kawasan? Terus, apa tindakan gubernur selaku Dewan Kawasan? Jangan hanya melepaskan, dia kan BPKS kan operator dia, orang yang bekerja. Ya bekerja seadanya saja, tapi output dari kawasan itu adalah gubernur yang bertanggung jawab. Karena tugasnya adalah untuk mengakselerasi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Nah, pendapatan masyarakat harus tinggi, kemiskinan harus bisa diberantas dengan adanya
undang-undang kawasan bebas tadi. Kan semangatnya itu dia. Apa bisa terkendala karena pandemi mungkin? Ke pandemi kan baru 2 tahun. Sekarang BPKS berapa tahun? 21 tahun hari ini kan? Iya. Apa sejak 20 tahun sudah ada pandemi kan enggak? Nah, jadi ini dia ya. Jadi banyak persoalan. Misalnya kan masuk sekarang ini ya. Yang saya lihat ini kan banyak persoalan apa kadang-kadang kepala BPKS mengeluarkan statement ada pegawai BPKS dalam tanda kutip buta huruf gitu kan. Jadi ada persoalan di internal. Jadi ini nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Karena ibaratnya gini dia. BPKS itu seperti tim sepak bola. Jadi satu tim itu harus solid dia. Kalau nggak solid nggak akan menang kita. Kenapa nih Bang pengaruhnya? Apa ada proses manajemen seleksinya atau seperti apa? Bukan manajemen seleksi. Memang BPKS sudah lama. Nah kepala ini Pak Iskandar kan orang baru masuk. Baru masuk dia. Jadi kan harusnya, nah beliau ini kan dulu kerjanya di Pertamina. Jadi sudah puluhan tahun itu budaya kerjanya ya budaya kerja di BUMN. Budaya kerja di Pertamina. Nah begitu masuk di BPKS, budaya kerja kan beda dia. Nah kan harus beradaptasi dulu. Beradaptasi, melakukan konsolidasi kerja, ya mempersamakan persepsi budaya kerja. Ya, kalau ini solid nanti baru apa rencana-rencana dia untuk memperkuat BPKS? Baru bisa jalan. Nah, kalau ini seperti ini ya seperti gambaran orang main bola tadi, satu tim. Kalau tidak solid nggak akan menang kita. Satu sepak ke kiri, satu sepak ke kanan. Ini seperti ini juga. Itu berarti disebabkan banyak gonta-ganti kepemimpinan ya Bang ya sebelumnya ya? Sebenarnya tidak persoalan. Tidak persoalan gonta-ganti kepemimpinan tidak persoalan. Tapi yang dipersoalan adalah orang yang ditugaskan untuk mengelola kawasan itu harus orang yang cakap, yang punya visi. Nah, kan sebelumnya kan sebelum ditunjuk misalnya ya. Misal saya gubernur ya. Saya mau tunjuk kepala BPKS. Tentu orangnya saya panggil. Saya mau tunjuk Anda kepala BPKS. Apa konsep Anda untuk melakukan pembangunan percepatan pembangunan melalui BPKS? Tentu saya akan dengarkan dulu. Nah, menurut saya kira-kira cakap nggak? Nah, kalau saya cakap, saya tunjuk dia jadi kepala BPKS. Kalau nggak cakap, ya saya akan cari orang yang cakap. Nah, gitu. Dan karena kepala BPKS ini berarti karena saya yang tunjuk, saya bertanggung jawab terhadap kinerja dia kepada publik. Dia bertanggung jawab terhadap saya selaku orang yang menunjuknya. Nah, harusnya seperti itu. Sederhana aja sebenarnya. Sederhana kinerjanya, tapi berat dilaksanakan. Tidak terlalu berat juga. Karena semua kan sudah sudah tersistem dia. Hanya melakukan manajemen, pemenahan sedikit pemenahan. Tidak ada persoalan sebenarnya. Lakukan konsolidasi dulu di internal. Kita orang masuk, misalnya Pak Iskandar, dia orang masuk, dia melihat dulu, panggil dulu budaya kerja seperti apa di sini. Oh, seperti ini. Dia pahami dulu budaya kerjanya. Jangan langsung memaksakan kita harus seperti ini, budaya kerja harus seperti di Pertamina karena dia lama di Pertamina. Nggak bisa. Karena orang sudah puluhan tahun begini budaya kerjanya. Dia lihat, nanti pelan-pelan dirubah budaya kerjanya. Nggak harus, nggak susah dia. Penyatuan budaya kerja aja ya. Itu di perbankan aja itu butuh 4 tahun dia penyatuan. Nah, ini penyatuan misalnya nih ada bank syariah ini kan digabung. Nah, leadernya kan Bank Mandiri. Jadi budaya kerja kan pakai budaya kerja Bank Mandiri. Nah, bagaimana orang yang kerja di BRI dulu? Bagaimana orang yang kerja di BNI dulu? Sistemnya kan beda, budaya kerja kan beda. Ketika mereka harus ikuti budaya kerja di Mandiri, kan ada semacam nih. Kalau di BRI begini boleh, kok di sini nggak boleh. Jadi kan ini pertentangan ini. Dia butuh kesadaran untuk mengikuti budaya kerja yang ada. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau budaya kerja itu belum menyatu, ya, belum ada belum kuat timnya, mungkin tadi cita-cita tadi yang keinginan dari Dewan Kawasan yang ditugaskan ke dia nggak akan jalan itu. Oke Bang, mungkin kita melihat atau menilik balik sejarah nih Bang kan ketika bicara masalah BPKS Sabang yang dulunya memang pernah harmonis ya atau pernah maju gitu. Kemudian terkendala lagi dengan gonta-ganti kepemimpinan. Apakah Abang mengakui nih tidak ada pemimpin BPKS Sabang yang memang berhasil untuk mensukseskan ataupun memajukan BPKS sendiri? Sebenarnya
keberhasilan itu bukan hanya di kepala BPKS, tapi lebih tanggung jawabnya kepala ketua Dewan Kawasan, ada di gubernur. Berarti Abang menyalahkan gubernur dong? Salah gubernur dong. Salah gubernur. Kalau BPKS nggak maju, gubernur yang salah. Karena kawasan itu siapa punya? Siapa punya kawasan ini? Gubernur punya. BPKS siapa? Kan orang dia, hanya orang yang operator dia. Tapi orang kalau operator kan bisa menggerakkan juga, Bang, kalau misalnya gubernur nggak jalan. Udah, tapi oke, dia punya visi. boleh juga, kan? Kan nggak jalan macet ya kan? Macet, oke. Kan itu kan saya yang punya. Ini saya lihat macet. Sini dulu, kenapa macet ini? Kan saya tanya. Kan saya panggil itu. Ketua kepala BPKS saya panggil. Kan ada apa di BPKS itu kok nggak jalan-jalan ini? Kamu dulu janjinya seperti ini. Ini saya kasih waktu belum jalan-jalan. Udah, kalau saya kasih waktu lagi, kalau nggak 1 bulan nggak selesai, kamu saya ganti. Selesai kan? Cari orang yang cakap. Jadi bukan hanya kepala BPKS. Yang salah, Dewan Kawasan ya. Oke, Bang. Ini 1 tahun kepemimpinan Pak Iskandar Zulkarnain, apa yang ada perubahan yang Abang lihat dari beliau? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada? Sama sekali nggak ada satupun, Bang? Kalau saya nggak tahu ya, nggak tahu ya, karena kan nggak mengikuti lagi ya perkembangan. Cuma hanya lihat berita-berita di media ya, berita yang macam-macam lah kan. Maksudnya selalu ada persoalan di BPKS. Artinya ditonjolkan itu ada konflik internal Ya, persoalan selalu BPKS. yang kita baca adalah konflik-konflik. Bukan capaian-capaian prestasi. Bukan, tidak ada prestasi yang kita lihat. Kemarin bicara, Kepala BPKS bicara mau bangun jembatan itu. Jembatan penghubung itu, Pulau Aceh itu, Pulau Aceh itu. Jadi itu pun kan sebenarnya dari mana duitnya kalau mau bicara mau bangun itu. Tapi kata Abang tadi anggaran banyak. Enggak, begini dia kan. Kan sekarang begini dia, ya. Ini saya kasih uang, ya. Saya kasih uang. Ini 1 triliun ya. Sebelum saya kasih uang kan dipaparkan. Programnya apa sih BPKS maunya? Oh begini berapa? 1 triliun dah. Tahun ini saya kasih. Nah tahun besok datang lagi. Minta 1 triliun atau 2 triliun lagi. Saya tanya dulu. Uang kemarin gimana? Oh udah habis belanja bagaimana? Sahabat saya mau lihat laporannya kemana dulu. Kemana uang kemarin tuh? Mana laporan Kan ada auditnya, ada pertanggungjawaban. Masuk akal nggak tuh? Bisa dipertanggungjawabkan? Kalau itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, saya mau kasih lagi nggak uangnya? Enggak kan? Enggak. Begitu juga BPKS. Kenapa anggarannya setiap tahun terus menurun? Nah, karena uang yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, itu kan belum pertanggungjawabannya belum memuaskan pemerintah pusat, belum memuaskan. Kalau mereka sudah puas, mungkin bukan hanya 1 triliun, 2 triliun pun tidak masalah. Kenapa negara, pemerintah pusat kan untuk negara juga, untuk penguatan negara. Cita-cita awalnya kan untuk mendorong percepatan pembangunan di Aceh. Tapi kalau uang yang dikasih kemudian nggak jelas, siapa yang mau kasih uang? Nah, jadi kita selalu menyalahkan pemerintah pusat. Nggak ada salah. Siapapun. Ya. Ke orang tua kita juga minta duit. Kalau nggak jelas, nggak dikasih juga orang tua kita. Apalagi dengan negara. Itu dia. Iya, Bang. Ini berarti tadi masalah anggaran nih, Bang. Secara realnya nih, berapa sih jumlah anggaran BPKS tahun 2020 ini? Atau dibanding sebelumnya berapa kira-kira, Bang? Kalau jumlah anggaran saya nggak tahu ya. Saya nggak mengikuti detailnya lagi nggak. Ya. Karena ada asumsi publik nih, Bang. Ketika mereka mengatakan bahwa BPKS hanya tempat pencucian uang atau hanya sebatas gaji karyawan aja, tapi kerjaan nggak ada nih. Ya, itu gimana responnya, Bang? Karena kalau tahun lalu ya, yang saya tahu memang BPKS itu memang harus sedang sibuk mengurusi mempertanggungjawabkan uang yang sudah ada. Jadi pemerintah pusat, ya kalau saya nggak salah waktu itu, tidak lagi bicara program BPKS apa, tidak lagi mendanai kegiatan BPKS yang mau buat ini buat itu, nggak lagi. Jadi lebih kepada pembenahan pertanggungjawaban uang yang sudah ada. Makanya waktu Pak Razwadi kepala BPKS, dia melakukan sertifikasi aset dulu, didaftarkan dulu segala macam tertib, udah ada aset nih. Sekarang kalau orang mau investasi ke BPKS, mau buat gudang, udah ada tanahnya mana, ini sertifikatnya udah lengkap semua, udah ada. Nah, dulu kan belum ada dulu, ya. Kemudian aset-aset lain, aset bergerak, aset tidak bergerak apa saja. Nah, kalau itu sudah tertata nanti, nah kan begini ya, kalau itu sudah tertata, baru nanti begitu kita mau minta uang lagi ke pemerintah pusat, ini kita mau buat jembatan,
Ini okey membuat jembatan. Alatnya apa saja, asetnya BPKS apa aja. Itu sudah ada aset, ini asetnya, ini. Tapi sampai saat ini belum ada maksudnya untuk kesimpulan semua aset-aset itu. Terakhir saya nggak Belum tahu terpenuhi. lagi. Terakhir saya nggak tahu lagi ya, karena yang terakhir saya update itu ketika BPKS mendapat BMN Award dalam bidang sertifikasi aset 2 kali dari Kementerian BUMN. Setelah itu saya nggak ikut lagi. Selama Pak Iskandar ini saya jarang update terhadap perkembangan BPKS. Oh, kalau gitu menurut Abang apakah BPKS ini bubarkan atau lanjut nih Bang? Enggak, itu karena ini kan begini dia. Itu kayak kata pepatah ya, buruk muka cermin dibelah. Ini enggak. Ini kan yang salah bukan lembaganya nih. Ini orangnya nih. Orang yang kelola. Kenapa? Tujuannya udah bagus, undang-undang sudah ada. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan Aceh. Iya benar. Ya, itu nggak mungkin kita bubarkan itu karena itu salah satu badan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang harus kita ganti adalah orang yang mengelola itu. Siapa yang bertanggung jawab itu? Dari gubernur sampai ke kepala BPKS. Artinya gubernur sekarang nggak ada harapan nih untuk BPKS Abang. Kalau Abang bilang kayak gitu. Nggak ada. The next gubernur mungkin ya. Jangankan kita bicara BPKS, Aceh aja ada berapa kali termiskin di Sumatera. Provinsi ya. Apalagi bicara kawasan Sabang yang cuma segini ya dibanding Aceh. Ya. Tapi ada nggak dalam hati Abang nih menggerakkan untuk dibubarkan? Enggak, kalau saya enggak. Saya lebih kepada orang-orangnya, manajemennya dibenahi. Orang-orangnya harus begini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kawasan itu harus benar-benar bisa bertanggung jawab secara ikhlas memajukan kawasan, menggunakan kawasan Sabang untuk percepatan pembangunan Aceh. Kira-kira nih Bang, dari cerita Abang tadi ya, ada kendala dari bentuk badan pengawasnya nih sebenarnya Pak Gubernur ya. Apa sih kendala yang Abang pikirkan dari segi politisasinya Pak Gubernur kok bisa nggak melakukan sesuatu hal yang baik nih untuk BPKS Sabang sendiri? Apakah punya hal yang bersifat internal atau seperti apa? Nah, kalau itu saya sarankan PTM undang gubernur. Tanya ke gubernur. Tanya langsung Pak Nopal. Karena kan saya nggak bisa jawab itu. Apa kendala gubernur? Tapi kan Abang ini aktivis Bang. Ya saya kan udah bilang tadi, secara tanggung jawab, secara regulasi ada di mereka. Cuma kan untuk memajukan kan butuh strategi masing-masing. Butuh strategi ya kan. Misalnya kita menjadikan pelabuhan Sabang itu menjadi pelabuhan kelas dunia yang bisa transit kapal-kapal dagang, kapal-kapal yacht dan segala macam itu. Itu tujuan kita itu. Kan itu keinginan kita. Nah, untuk keinginan kita seperti itu. Nah, untuk mencapai keinginan itu apa yang harus kita benahi? Terutama kita harus benahi regulasi pelabuhan kita. Harus kita sesuaikan RIP pelabuhannya dengan RIP nasional, kemudian harus disamakan lagi dengan program-program pelabuhan internasional. Ada asosiasinya lah mereka. Ada jaringan-jaringan antar pelabuhan internasional itu. Ya. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab di situ nanti? Ya panggil orangnya. Kalau kita dengar-dengar tidak terlalu rumit asal kita bisa mengelola sesuatu itu dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ya, pejabat publik itu kalau ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan, tidak ada yang sulit. Menurut Abang nih, kalau saya lihat ini Abang mungkin punya calon. Siapa sih orang yang tepat sebenarnya menjadi pemimpin BPKS Sabang itu? Karena ada isu kalau saya lihat nih latar belakang Pak Iskandar sendiri kan lebih ke manajer Bang ya, bukan leader. Karena kan leader itu adalah bagaimana bicara masalah BPKS ini kan bukan bicara masalah pariwisata aja. Bukan bicara masalah kearifan lokal aja, tetapi juga bicara masalah bagaimana mengundang investor asing untuk datang gitu kan. Tetapi ini tidak ada dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya juga gitu Bang. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya kendalanya? Apakah di kepemimpinannya atau di SDM-nya? Kalau misalnya Abang bilang tadi di gubernurnya berarti udah tuntas lah Bang ya. Kita bubarkan gitu ya. Ya kalau kan begini dia. Itulah tadi kan karena gubernur kan dewan kawasan. Dia kan tidak mengurusi operasional teknis pengembangan kawasan, hanya di badan. Karena gubernur kan dia selaku gubernur provinsi Aceh, pemerintah Aceh. Jadi dia gubernur bertanggung jawab untuk provinsi. Cuma dikasih tugas tambahan sebagai dewan kawasan, ada kawasan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, tentu dia kan tidak secara operasional untuk mengurusi itu. Kan sudah ada badan dan itulah yang
yang akan mengurus operasional. Hanya, nah, dia harus menunjuk orang yang tepat. Masalahnya tuh orang tepatnya itu siapa nih Bang? Nah, Mungkin karena nggak dapat makanya digonta-ganti. Oh, masa nggak dapat? Itu ya, waktu masa Pak Razwardi, ya, semua udah mulai tertata. Maksud Pak Razwardi, bukan karena saya dekat. Pak Razwardi ini, karena BPKS itu ya, itu kan lembaga negara juga, badan setingkat kementerian, ya walaupun non kementerian. Tapi itu kan budaya birokrasi pemerintahan, ya kan? Makanya ketika masuk orang yang tidak beradaptasi dengan budaya-budaya pemerintahan, susah dia. Pak Razwardi kenapa dia mudah? Karena pengalaman beliau pernah jadi kepala Bapeda, pernah jadi sekda di BIRIL, pernah jadi sekda di Aceh Tamiang. Jadi begitu masuk, dia mendeteksi dulu apa sebenarnya persoalan di BPKS ini. Kemudian ini persoalan internal seperti ini. Kemudian datang ke pusat. Ada persoalan apa? Pemerintah pusat memandang BPKS seperti apa? Oh, ini persoalannya. Baru dia benahi. Makanya ketika rapat dengan Komisi 6 tanya, ini uang yang sudah kami berikan untuk apa? Makanya, oh iya, kami akan pertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawabkan. Dia kerjakan. Dia pertanggungjawabkan dulu. Dia tata aset semua. Supaya uang-uang yang sudah diberikan, waktu ditanya, kemana? Udah kami beli aset. Pemerintah pusat, mana? Ini buktinya. Ini sertifikatnya udah ada. Ini sudah kami daftarkan ke Kementerian Keuangan. Ini uangnya, ini aset bergeraknya ini segala macam. Banyak hal pokoknya. Ditata semua udah. Jadi, oh ya, sudah tertata kan? Nah, kalau sudah tertata di internal, tata semua, baru kita bicara program. Sekarang BPKS mau apa? Nah, gitu. Waktu itu Pak Razwardi udah bagus, sudah mulai menata itu. Berapa lama Pak Azwar menjabat itu? Kira-kira? Saya lupa, setahun lebih kalau nggak salah. 1 tahun lebih, itu sebenarnya nggak cukup kira-kira untuk memimpin BPKS ini? Bukan nggak cukup, memang kan masalahnya kan luar biasa. Sudah hampir 20 tahun kan iya, masalahnya. 21 tahun iya. Bang. Ya waktu Pak Razwardi kan mungkin baru hampir 19 atau 20 tahun. Jadi kamu membenahi itu persoalan setahun itu kan bukan hal yang mudah itu. Kan sertifikasi harus pembersihan lahan, sertifikasi cek dan segala macam. Itu baru lahan. Belum lagi kita bicara aset lain, pelabuhan misalnya. Pelabuhan Gugup misalnya itu yang sampai sekarang Gugup Talampuyang itu. Di Pulau Aceh kan ada pelabuhan BPKS itu. Nah, sampai sekarang tuh nggak operasional itu. Sudah ada bangunannya di situ. Sekarang udah jadi kandang sapi di situ. Ya. Saya pernah ke situ yang ada sapi yang banyak di situ. Ya, jadi nggak operasional itu. Banyak itu kalau ditanya nih, itu berapa ratus miliar dah uang. Ditanya sama pemerintah pusat, itu kan dah ratus miliar kami kasih uang itu. Itu kenapa pelabuhan nggak jalan-jalan tuh? Nah, apa itu kendalanya, Bang? Nah, proyeknya nggak jalan. Makanya BPKS itu harus bertanggung jawab menjelaskan kenapa pelabuhan itu nggak jalan sampai sekarang. Tapi sebelumnya ada masa Pak Ruslan sampai sempat dikorupsi, yang mantan Bupati Banda Meriah. Iyalah, itu misalnya ada kasus korupsi, memang sudah ada. Beberapa kasus korupsi memang ada, ya kan? Jadi ketika kasus korupsi, ya kan sudah selesai masalahnya. Sudah dihukum, sudah selesai. Nah, sekarang misalnya untuk pelabuhan di Pulau Aceh itu, BPKS, kendalanya apa? Nggak bisa jalan. Ya kan? Ya itu misalnya, jadi persoalan hukum sudah selesai. Yang dikorupsi sudah dihukum, sudah selesai. Sekarang untuk memperbaikinya apa? Kita harus gali lagi, harus ini segala macam tuh. Tapi kan ini kan harus dipertanggungjawabkan dulu anggaran yang sudah ada. Dijelaskan dulu kepada pemilik uangnya, ke pemerintah pusat. Kalau kita ingin menggerakkan lagi kan butuh uang. Uangnya di mana? Dari pusat. Nah, tapi pusat nggak memberikan itu lagi sekarang. Karena pusat belum puas dengan capaian dengan uang yang sudah diberikan untuk apa. Nah, kalau kita jelaskan ini pemerintah pusat uangnya memang sudah diberikan sekian, memang kemudian pada pemimpinan yang lalu ada kasus korupsi dan ini sudah dihukum dan segala macam bla bla bla. Nah, sekarang kita ingin pelabuhan ini kita aktifkan kembali dan kami butuh ini. Padahal ini kesempatan loh Bang untuk rakyat Aceh padahal itu, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh penguasanya. Iya, itu kan di Dewan Kawasan sebenarnya. Misalnya ini satu lagi saya dulu pernah usulkan barang tentengan itu. Nah, kita masyarakat ke Sabang bisa beli barang misalnya sampai bisa mencapai berapa 5 juta misalnya bisa bawa pulang. Sekarang kan kita nggak boleh bawa lebih-lebih dari berapa dolar ya? Saya lupa itu berapa dolar. Ada batasannya. Ada batasannya, nggak bisa kita bawa lebih barang-barang dari Sabang. Misalkan gula masuk ke saya kan lebih murah. Ya, nah, kita bisa bawa gula misalnya. Berapa barang tentengan itu? Sebenarnya itu ada di Dewan Kawasan itu sebenarnya. Harus berpikir Dewan Kawasan. Bagaimana meningkatkan
dengan diberikannya kawasan itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di Aceh. Bagaimana? Harusnya ada sedikit pikiran. Kalau dari alur ceritanya tadi yang banyak sekali konflik dan yang lainnya dan kendala-kendala, apa nih kira-kira untuk pesan Abang untuk BPKS ke depan gitu agar lebih baik? Karena kan Abang ini ketua Yayasan Advokat Rakyat Aceh ini pasti ada kontribusi lah untuk pembangunan ekonomi Aceh. Jadi begini ya. Yang pertama ya, ini ke depannya supaya kawasan itu bisa bermanfaat dengan maksimal untuk Aceh. Yang pertama itu keseriusan dari Dewan Kawasan. Keseriusan dari Dewan Kawasan menganggap bahwa kawasan Sabang itu sebagai salah satu pintu masuk untuk mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di Aceh. Harus ada nawaitu dalam pikirannya, niatnya seperti itu. Harus tanam dulu, ini salah satu. Harus menganggap kawasan itu penting di Dewan Kawasan. Nah, kalau dia menganggap itu penting, tentu dia akan melakukan upaya-upaya bagaimana kepentingan yang dia pikirkan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Tentu dia akan mencari orang yang cakap dulu. Orang yang punya, ya tentu dia setingkat gubernur kan pasti pinter lah ya menilai orang. Nah, tentu harus cari orang yang cakap. Dia di Dewan Kawasan dan di kepala BPKS-nya. Kemudian kepala BPKS-nya, ya sudah kepala kan karena orang yang cakap, dia udah tahu aturan mainnya. Waktu dia masuk, dia tahu pemetaannya dulu. Konsolidasi internal bagaimana, pemetaan masalah-masalah bagaimana. Jadi mendiagnosa dulu persoalan. Ini bagaimana kita mau mengobati orang, kita nggak tahu penyakitnya apa. Artinya penyakit dulu ya Bang ya? Iyalah, ini BPKS kan kronis ini. Kronis. Begitu masuk, kita tahu apa persoalan BPKS selama ini. Jadi mungkin yang memimpin pun malas nih Bang untuk memajukan karena masalahnya udah makanya ya dulu Bang Ismail Rashid itu kan mau ditunjuk jadi kepala BPKS. Kemudian beliau kan mencari tahu sebenarnya seperti apa BPKS. Setelah dapat banyak informasi, angkat tangan. Artinya terlalu banyak masalah. Angkat tangan dan nggak sanggup. Sanggup seperti ini. Nah, silakan tunjuk orang lain saja. Artinya kalau Abang bilang kayak gitu, BPKS nggak ada harapan dong ke depan? Ada harapan. Tetap ada harapan. Ganti orangnya. Ganti orangnya Ganti lagi. orangnya. Ganti orangnya. Ganti pengawasnya. Ganti pengawasnya. Kita tunggu nanti. Baik, Bang. Paling nanti kita tunggu gubernur yang baru. Baik, terima kasih Bang Saparudin sudah menjelaskan banyak ini tentang BPKS Sabang, persoalan dan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini. Dan kita masih menunggu nih ya kinerja Bapak Iskandar Zulkarnain untuk ke depan, untuk lebih memajukan BPKS Sabang dan juga pengawasnya nih, Bapak Gubernur Nova Iriansyah. Semoga BPKS Sabang ini menjadi satu ikon ya untuk Aceh yang bisa mengembangkan ekonomi Aceh ke depan. Oke, saya Siti Aminah mohon undur diri. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.